Ahlan wa sahlan di media pembelajaran bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai talabah al-uhibba. Ismahu li an uqaddima lakum nafsi. Ismi ismu Awana Syahrullah. Ana min Waju. Darastu fi adab Asia al-Gharbiyah fi Makassar. Tayyib, selanjutnya kita menuju kepada pembahasan materi as-sifah wal ism al-muannas, yaitu kata sifat dan isim muannas. Sebelum itu, kita masuk kepada pengantar, yaitu tentang kompetensi dasar yang akan dicapai oleh mahasiswa. Kemudian, indikator hasil belajar yang akan didapatkan oleh para mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qabla ad-dukhul fil maddatil asasiyah yajibu an na'rifa mazaya ta'allumil lughatil arabiyyah. Sebelum mempelajari bahasa Arab, kita harus mengetahui beberapa keutamaan-keutamaan, yaitu diantaranya yang pertama, bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa yang istimewa yang kemudian telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, dengan mempelajari bahasa Arab, kita akan mudah memahami, menghafalkan, serta kita mampu mengajarkan bahasa Arab dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, orang yang paham bahasa Arab, ia akan mudah paham tentang bagaimana kaidah-kaidah di dalam ilmu nahwu maupun ilmu sorof. Semakin mudah memahami Islam daripada orang yang tidak mempelajari bahasa Arab. Selanjutnya yang keempat, orang yang mempelajari bahasa Arab akan mudah menggali ilmu-ilmu ulama, serta akan mudah membaca dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab yang dapat diterjemahkan dengan baik, walaupun sifatnya terbatas. Yang kelima, bahasa Arab itu merupakan bahasa yang lembut dan sehingga mudah dan dapat menenangkan hati serta dapat menenteramkan jiwa. Dan terakhir yang keenam adalah bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia di dalam Islam. Itu adalah bahasa yang paling mulia di antara bahasa lainnya, karena di dalam Al-Quran, kitab Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, diturunkan di bumi ini dengan berbahasa Arab sebagai Al-Quranul Karim, yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pahami, baik dari segi arti, makna maupun kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Hasanan, kita akan melanjutkan pembahasan ke materi inti. Awalan, yaitu al-kalimah as-sifah, yaitu kata sifat. Kita perlu mengetahui bagaimana fungsi dan arti dari kata sifat tersebut agar kita akan lebih memahami jika melihat contoh-contohnya baik di dalam Al-Quran maupun penggalan-penggalan kalimat. Kata sifat yaitu adalah kata kerja atau isim yang berfungsi memberikan naat terhadap benda lain atau memberikan keterangan, yaitu sebagai khobar.
Kata sifat jika dimuannaskan yaitu pada akhirnya diberikan tanda ta marbutoh, yaitu pada akhirnya diberikan ta marbutoh untuk menjelaskan bahwa itu adalah kata yang bermuannas, kata sebagai muannas. Dapat dilihat dari contoh yang pertama yaitu kata kabirun. Kata kabirun ini adalah kata yang muzakkar. Sedangkan jika dirubah menjadi muannas maka akan ditambahkan ta marbutoh. Berarti jadi kata kabirun berubah menjadi kabirotun yang berarti besar. Untuk contoh keduanya bisa dilihat yaitu kata wasi'un akan berubah menjadi wasi'atun dan ditambahkan dengan ta marbutoh yang berarti luas. Contoh ketiga yaitu syadidun. Itu adalah kata muzakkar. Nah, kemudian menjadi muannas ketika ditambahkan ta marbutoh yaitu syadidatun yang berarti keras. Untuk penggunaan dalam bahasa Arab atau contoh kalimat, kata sifat ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu kata sifat sebagai sifah atau naat. Nah, penjelasannya di sini bahwa untuk isim yang muannas maka sifat yang diberikan juga harus muannas. Intinya harus sama. Jika muannas maka sifatnya juga harus muannas. Dari contoh berikut, yang pertama yaitu ayatun mubinatun yang berarti tanda yang jelas. Bahwa dari kata di atas, dari contoh tersebut, bahwa kata ayatun itu sebagai man'ut dengan berbentuk nakiroh dan muannas karena dilengkapi dengan ta marbutoh di akhirnya. Selanjutnya kata mubinatun yang berarti jelas. Nah, di sini terlihat bahwa dia dalam bentuk nakiroh dan dilengkapi dengan ta marbutoh, berarti dia contoh kata yang berbentuk muannas. Selanjutnya contoh yang kedua, wal ardu at-tarabiyatu, berarti tanah yang bersifat debu. Nah, di sini terlihat jelas dan kita harus mengetahui bahwa kata al-ardu yang artinya al-ardu di situ memiliki makna muannas walaupun tidak ada tanda-tanda muannas ataupun tanda ta marbutoh. Di sini wal ardu itu sebagai man'ut yang berbentuk ma'rifah dan berbentuk muannas. Selanjutnya at-tarabiyatu yang berarti bersifat debu. Nah, di sini dia sebagai naat yang sifatnya ma'rifah dan juga muannas karena memiliki akhiran ta marbutoh. Selanjutnya, sifat kedua dari isim sifat adalah kata sifat sebagai khobar. Yang perlu diketahui bahwa kata sifat sebagai khobar adalah secara bahasa berarti berita atau suatu kabar. Nah, di dalam suatu kalimat ia selalu menjadi pasangan bagi mubtada. Berarti bila ada kata mubtada dan setelahnya berarti ada khobar atau penyempurna dari kata mubtada. Contohnya dapat dilihat yang pertama yaitu al-as'ilatu sahlatun. Sahlatun. Al-as'ilatu sahlatun yang berarti soal-soal itu mudah. Nah, bisa dilihat bahwa kata sahlatun adalah itu sebagai kata sifat dan dia menjadi khobar penyempurna dari kata al-as'ilatu. Contoh kedua yaitu fa ummuhu hawiyah yang berarti maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawiyah di sini adalah sebagai kata sifat yang berbentuk muannas sebagai penyempurna dari kata sebelumnya yaitu kata fa ummuhu. Contoh yang ketiga, kata masjidun wasi'atun yaitu
masjid yang luas. Kata luas di sini yaitu sebagai kata sifat yang memiliki tanda muannas dan penyempurna bagi kata masjidun. Contoh selanjutnya yaitu al-as'ilatu sahlatun, hampir sama dengan kata sebelumnya. Soal-soal itu mudah. Adapun beberapa contoh yang saya ambil dari Al-Quran, yaitu terdapat dari Quran surah An-Nisa ayat 17, yaitu kata jahlatun, yaitu berarti bodoh, yaitu sebagai kata sifat yang memiliki tanda muannas. Sedangkan contoh selanjutnya terdapat di Quran surah An-Nisa ayat 19, yaitu dari kata mubinatun yang berarti nyata. Adapun contoh lainnya bisa dilihat di slide, beberapa contoh yang saya ambil untuk memperjelas materi tersebut. Toyib, kita melangkah ke materi inti selanjutnya, yaitu adalah isim. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana maksud dan inti materi serta untuk memahami contoh-contoh dan sifat-sifat menunjukkan kata yang berbentuk muannas. Isim di sini adalah suatu kategori di dalam kalimat. Nah, isim ini tidak terikat oleh waktu. Dari segi penunjukan atau penggunaannya dibagi atas dua, yaitu nakirah dan ma'rifah. Nakirah yaitu isim yang menunjukkan bermakna tak tentu atau umum atau tidak khusus. Tandanya yaitu bertanwin. Dari contoh yang bisa dilihat dari kata saburotun yang berarti papan tulis. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas tidak memiliki tanda secara khusus atau hanya dengan contoh sederhana dan memiliki tanda tamarbuta sebagai penunjukan muannas. Contoh kedua yaitu dari yang memiliki ma'rifah atau sebagai isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Misalnya yaitu dari nama, yaitu Muhammadun yang berarti Muhammad atau menunjukkan nama seseorang. Zahrotun yang berarti bunga. Itulah beberapa contoh yang dapat memudahkan kita memahami isim dan dari segi penunjukan maknanya yang dibagi atas dua tadi. Toyib, kita menuju kepada bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri yang menunjukkan contoh tanda isim-isim yang muannas. Yaitu dari segi bentuknya ditandai oleh beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah ta marbutoh. Dapat dilihat dari contoh kata Fatimatun madrasatun. Yang kedua yaitu ditandai adanya alif maksurah. Misalnya kata Salma, kata halwa. Yang ketiga adalah memiliki alif mamdudah. Contohnya kata asmaun, samraun. Itu adalah beberapa ciri-ciri tanda isim yang bermuannas. Selanjutnya bagian dari tanda ataupun contoh isim yang muannas yaitu anggota badan merupakan isim yang muannas karena jika berpasangan maka itu termasuk isim yang muannas. Contohnya ainun, mata, uzunun, telinga. Selain hal tersebut, ada beberapa isim yang digolongkan muzakkar, tetapi di dalam bahasa Arab ia juga bisa digolongkan sebagai muannas. Contohnya, kata dalun, timba, ia bisa dikategorikan sebagai muannas walaupun dia sebagai muzakkar. Kata selanjutnya adalah sikinun, pisau. Sabilun, jalan. Sukun,
pasar. Lisanun, lidah. Dari beberapa contoh tersebut kita bisa memahami tanda-tanda ataupun ciri-ciri untuk memahami isim muannas. Selanjutnya, di samping beberapa ciri atau tanda-tanda yang tadi, kita akan lebih memahami dengan beberapa contoh yang menandakan ia sebagai isim yang sifatnya muannas, yaitu silahun atau taknis, akan tetapi ia disebut isim yang muzakkar atau digolongkan isim laki-laki, dan bisa pula digolongkan sebagai isim yang muannas atau perempuan. Contohnya anak kambing, sakhlatun, kambing, syatun, ular, hayyatun. Itu adalah contoh bahwa ia bisa dikatakan isim yang muzakkar dan bisa juga dikatakan sebagai isim yang muannas, tergantung dari contoh yang ditunjukkan. Selanjutnya, muannas adalah isim yang dapat dijuluki dengan lafal isyarah. Contohnya yaitu kata hazihi, itu atau kata tunjuk. Contoh katanya yaitu unta, naqotun. Contoh selanjutnya imro'atun, wanita perempuan atau perempuan. Syamsun, matahari. Darun, kampung atau rumah. Dari beberapa contoh itu bisa atau dapat dijuluki dengan lafal isyarah atau kata tunjuk yang sesuai. Selain itu, nama dan panggilan perempuan. Khadijatun, Zainabun, yang memiliki ta marbuta di akhir katanya. Selanjutnya, nama negara dan nama kota termasuk isim yang muannas walaupun tidak memiliki tanda ta marbuta di akhirnya. Contohnya kata Mesir, Jakarta, Yogyakarta. Dari beberapa contoh-contoh isim ataupun contoh kata tersebut termasuk isim yang muannas yang ditandai oleh beberapa tanda-tanda sesuai dengan yang berlaku di dalam tata bahasa Arab. Selanjutnya, kita menuju pada pembahasan materi yang masih berkaitan tentang tanda-tanda ataupun ciri-ciri isim itu dapat dikatakan muannas, yaitu sifat kewanitaan yang ada pada diri seorang wanita. Contohnya, murdi'un, yang artinya perempuan yang sedang menyusui. Hamilun, wanita hamil, itu termasuk isim yang muannas. Ada ta marbutoh di akhir kata selain nama laki-laki. Contohnya kata muslimatun, muslimah. Contoh lain kata sobirotun, perempuan yang sabar. Itu termasuk isim yang muannas karena memiliki akhiran ta marbutoh. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah bagian dari jamak taksir. Contohnya kulubun, jamak dari hati. Rusulun, rasul, itu adalah jamak taksir. Sedangkan catatan yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari materi ini adalah banyak sekali isim-isim yang tidak memiliki tanda-tanda muannas sehingga kita terkadang tidak mampu ataupun kurang memahami ataupun salah dalam melihat contoh-contoh untuk menerjemahkan kalimat yang termasuk isim muannas, yaitu bisa dilihat walaupun tidak memiliki tanda-tandanya, yaitu contoh kata ardun, bumi, narun, api, jahannam, neraka jahannam.
Sehingga ketika tidak ada tanda-tanda untuk mengetahui apakah itu termasuk isim muannas maupun isim muzakkar, biasanya kita harus merujuk kepada kamus-kamus, banyak menelaah atau mempelajari kitab-kitab yang dapat memudahkan kita mempelajari dari isim muannas atau melihat ciri-cirinya, serta kita dapat berinteraksi dengan mudah kepada orang yang mampu berbahasa Arab dengan baik, yaitu dengan orang Arab itu sendiri. Toyib, untuk lebih memahami pembahasan mengenai pembagian maupun ciri-ciri isim muannas, maka kita bisa melihat dari isim muannas terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu dikatakan sebagai muannas hakiki. Muannas hakiki adalah isim yang menunjukkan kepada perempuan atau dari manusia dan hewan. Contohnya yaitu kata amro'atun, Fatimatun. Itu menunjukkan sebagai contoh dari muannas hakiki. Selanjutnya yang kedua adalah muannas lafzi, yaitu adalah isim yang bersambung dengan alamat taknis, baik isim itu menunjukkan kepada muannas. Contohnya Fatimatun, Khadijatun, ataupun menunjukkan kepada isim yang muzakkar. Contohnya Talhatun, Hamzatun, Zakaria. Itu adalah contoh terkait dengan 2 pembagian macam isim muannas. Selanjutnya akan dibahas ke bagian pembahasan. Untuk lebih jelasnya kita akan melanjut ke bagian ketiga, yaitu muannas majazi. Muannas majazi adalah isim yang beramal seperti amal perempuan atau yang mensifati perempuan, dan isim tersebut bukan bagian darinya. Contohnya syamsun, samaun. Yang keempat, ia adalah muannas ma'nawi, adalah lafal yang menunjukkan kepada perempuan, akan tetapi tidak ada tanda perempuan atau taknis pada lafal tersebut. Contohnya Zainabun, Hindun, Syi'arun. Muannas maknawi ini termasuk kepada golongan muannas hakiki atau muannas maknawi pasti muannas hakiki. Yang bisa tadi difahami, muannas maknawi pasti muannas hakiki. Sedangkan muannas hakiki belum pasti termasuk muannas maknawi. Maka pentingnya kita memahami secara detail atau mendalam agar tidak salah memahami pembahasan tersebut. Untuk menambah pemahaman dari contoh-contoh sebelumnya, kita akan melihat contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Dapat dilihat di slide, itu contohnya ada beberapa yang saya masukkan, termasuk beberapa ayat yang tercantum, yaitu farijalun, kaki, termasuk ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 239. Bisa juga dilihat kata syahrun yang berarti bulan, termasuk ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kata selanjutnya adalah al-ardu, bumi, termasuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Selain itu ada beberapa contoh lainnya, yaitu kata an-nar, api, di dalam surah Al-Baqarah ayat 39. Kata al-a'rab yang berarti Arab, yaitu di dalam Quran surah At-Taubah ayat 97. Yang terakhir yaitu contohnya kata syamsun yang berarti matahari, terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 78.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Syukron, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa iyyakum minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.